Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersamaku Walia Devriani. Kali ini aku mau membuat challenge, yaitu challenge-nya kita main parkour sambil cerita horor ya guys. Mungkin aku akan baca teks sampai 5 saja, tidak banyak-banyak ya guys. Mungkin aku akan sambung ke part 2-nya ya guys. Tanpa basa-basi lagi, yuk tonton sampai habis ya. Dari Abdul Hanif Matsah. Kak, aku mau cerita nih pengalaman seramku. Saat aku sedang sholat maghrib, aku sedang baca surah Al-Fatihah. Setelah aku sholat, aku mau mandi. Tiba-tiba ada perempuan pegangku, aku langsung kaget. Terus selesai mandi, aku mau buka pintu kamarku. Tiba-tiba ada nampak bayangan perempuan di jendela. Aku langsung lari. Jadi guys, dari tersebut tadi, dia tuh menceritakan bahwa dia sedang sholat maghrib sampai baca Al-Fatihah. Selesai itu, dia tuh kan mau mandi. Tiba-tiba ada yang pegang tangan dia atau pegang gitulah. Terus saat selesai mandi dia kan mau buka kamar itu. Tuh dia nampak bayangan perempuan di jendela. Terus dia langsung lari. Jadi guys, dari cerita yang tadi menurutku sih lumayan serem ya guys. Oke, next. Dari About Me. Hai Kak, hai juga. Ini aku alamin pas 2019 lalu. Jadi waktu itu aku lagi bergadang gitu sampai jam 2 malam. Pas jam setengah 3 aku mau tidur. Aku cas HP dulu kan. Pas cas HP aku melihat kayak ada sosok cewek berdiri pakai dress putih gitu. Kamar aku itu ada jendela besar dan gordennya itu putih tapi kayak transparan gitu ya. Pokoknya begitu. Nah, aku yang positif thinking aja mungkin itu lampu jalan jadi kayak gitu. Pas aku lagi bengong sampai liatin ke atap-atap terus ngeliatin sudut kamar. Aku gak tahu kenapa pengen ngeliat ke jendela. Dan pas aku ngeliat ke jendela, aku ngeliat sosok yang sama tapi mukanya itu udah retak-retak gitu. Dan juga kepalanya kayak udah mau copot. Please, di situ aku langsung tutup mata. Aku udah langsung pura-pura tidur biar bisa tidur beneran. Oke guys, dari cerita tadi di pas 2019 lalu dia tuh kan begadang sampai jam 2 malam mau setengah 3 dia itu kan mau cas HP. Saat mau cas HP dia tuh mau ngelihat sosok cewek dengan jendela gitu guys, tapi dia pun positif thinking sangkanya dia itu lampu dari luar itu dan juga gardennya kan transparan katanya kan, jadi itu pasti ting-ting aja. Saat dia melihat ke atap-atap rumah dia tuh kayak pengen lihat ke jendela gitu ya guys. Jadi dia tuh pengen lihat kayaknya itu ada cewek muka retak-retak dan kepala tuh mau putus ya guys. Serem banget pokoknya ya guys. Jadi cerita tadi itu lumayan serem banget ya guys. Bisa kalian bayangkan gimana reaksikan di situ. Duh, kalau bagiku sih udah manggil mama lah ya. Oke, next. Dari Velona Official. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah Kak, jadi waktu itu aku mau nginep di rumah nenekku. Nah terus katanya kampung itu horor, kadang-kadang ada kuntilanak katanya. Nah terus nenek aku sudah tidur nih. Nah terus aku belum tidur. Di situ udah jam 23 mau lewat 25. Nah baru aku tidur. Terus aku dengar ada suara-suara dari kamar mandi. Terus aku positif thinking kalau itu kakakku yang bergadang. Terus aku baru ingat kalau kakakku nggak ikut tidur di rumah nenekku. Terus aku lihat kan ke kaca dan itu tuh kayak ada orang yang lagi ngaca. Padahal semua orang di sana udah tidur semua Kak. Dan aku langsung tidur deh. Dan besoknya aku pulang deh langsung karena aku sudah trauma tidur di rumah nenekku. Jadi guys, dari cerita tadi dia kan tidur di rumah neneknya. Katanya kampung itu terlihat angker kata neneknya. Terus dia itu kan bergadang tuh kan. Nah dia tuh mendengar suara-suara di kamar mandi. Kirain kakaknya, padahal kakaknya itu nggak ikut nih guys. Jadi dia kan belum tidur. Dan sebelum itu dia tuh kan nampak kayak orang ngaca-ngaca gitu guys. Jadi dia tuh langsung tidur. Jadi dia tuh balik dari rumah neneknya, nggak mau lagi dia tinggal di rumah neneknya karena trauma. Jadi guys, yang tadi itu siapa yang ngaca tadi? Oke guys, ini belum serem banget. Oke, next. Dari Kirana Alicia Syahnu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.
Nah, jadi waktu maghrib, aku langsung nemenin papa aku yang lagi masak di dapur. Papaku masak dan aku duduk di sofa sambil nungguin bapakku. Karena aku bingung mau ngapain, jadi aku bengong aja sambil ngeliatin kaca dan kaca itu letak di depan sofa. Ketika bapak menit, aku kayak lihat sosok pria tinggi dan memakai jas berwarna hitam. Dan aku langsung kaget banget karena di lantai bawah gak ada siapa-siapa lagi selain aku dan papaku. Setelah itu, aku langsung ceritain ke mama dan kata mamaku, mungkin itu cuma halusinasi kamu aja kak. Dan aku pikir emang bener itu hanya halusinasi aku. Dan pas 9 malam aku mau tidur dan perasaan aku udah gak enak karena aku di kamar itu sendirian. Dan aku ngeliat sosok pria itu lagi. Aku udah mikir ini bukan halusinasi aku tapi memang beneran. Karena aku ketakutan, jadi aku tutup mata selama 6 menit dan aku gak mau gerak sama sekali. Lalu akhirnya aku tertidur. Dan aku pas lagi sholat subuh, sosok pria itu ada lagi. Aku gak tahu kenapa dia selalu muncul. Oke guys, dari cerita tadi dia tuh menceritakan bahwa dia kan di rumah hanya dia sama papanya. Dan papanya itu lagi masak dan dia tuh duduk di sofa sambil ngaca. Tapi dia nggak mau apa, jadi tuh ngaca-ngaca gitu guys. Terus tiba-tiba dia tuh melihat sosok pria tinggi. Sangkanya halusinasi kata mamanya. Tapi setelah jam 9 malam, dia itu kan di kamarnya sendiri. Terus dia tuh nampak lagi tuh sosok pria tinggi juga. Dan dia pun tutup mata sampai 6 menit berapa nggak aku lupa. Gak gerak sama sekali dan akhirnya dia tidur. Pas subuhnya dia mau sholat, terus pria sosok tinggi itu datang lagi. Oke guys, mungkin cerita ini lumayan serem banget. Oke, next. Dari Michaela. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Jadi waktu itu aku kan lagi disuruh bundaku buat nyiapin buku buat besok sekolah. Nah pas itu aku kan mau ambil tasku di ruang tamu. Pas aku ke ruang tamu, aku kayak merasa ada yang liatin dari jendela. Terus aku masih biasa aja, aku kira cuma tiang listrik. Tapi aku gak yakin kalau itu tiang listrik. Akhirnya aku beraniin diri untuk ngeliat. Ternyata aku ngelihat sosok berwarna hitam. Di situ aku takut banget dan langsung ke dapur buat nyamperin bundaku. Dan aku juga ceritain semua, tapi kata bundaku paling itu sosok penunggu rumah kosong di depan rumahku. Terus aku langsung beraniin diri baru buat lihat lagi dan sosok itu udah gak ada. Jadi rumah kosong di depan rumah itu udah lama gak ditinggal sekitar 5 tahun dan katanya penunggunya Gundurwo. Oke guys, dari cerita ini dia itu menceritakan jadi dia kan menampakkan sosok warna hitam. Terus kata mamanya, di depan rumah itu kan ada rumah tuh. Katanya penunggu tuh Gundurwo. Apa mungkin yang bayang hitam itu apa Gundurwo ya guys? Oke guys, mungkin teks ini adalah teks terakhir. Mungkin aku akan nyambung ke part 2-nya. Oke guys, kalau kalian ada pengalaman horor silahkan komen ya. Aku janji bakal review dan membacanya. Oke, bye bye, see you next video. Bye.